Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengenalan konsep BIM dan Revit. Nah, pertama-tama ada pengertian dari BIM. BIM merupakan singkatan dari Building Information Modeling. BIM merupakan teknologi yang digunakan dalam perencanaan dan pembangunan gedung atau infrastruktur. Dengan BIM, semua orang yang terlibat dalam proyek, yaitu seperti arsitek, insinyur, kontraktor, hingga pemilik proyek, bisa bekerja dalam satu model digital yang berisi semua informasi penting, seperti desain bangunan, bahan yang digunakan, biaya, dan jadwal pembangunan. BIM bukan sekedar gambar tiga dimensi, tapi juga mencakup 4 dimensi, yaitu jadwal pembangunan seperti kapan dimulainya atau selesainya suatu proyek, 5D yaitu biaya proyek, 6D efisiensi energi dan keberlanjutan, 7D pemeliharaan bangunan setelah dibangun. Nah, kemudian selanjutnya, contoh dari software atau perangkat lunak yang sering digunakan untuk BIM adalah Revit. Revit adalah software yang digunakan untuk membuat model bangunan dalam sistem Building Information Modeling. Dengan Revit, pengguna bisa membuat desain bangunan dalam bentuk 3 dimensi, lengkap dengan informasi tentang material, struktur, listrik, pipa, dan elemen lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan awal dari Revit. Nah, di tampilan awal dari Revit itu ada model, ada family, dan ada recent file. Nah, jadi yang ini adalah recent file, yang merah ini adalah model, dan yang biru ini adalah family. Nah, untuk model ini merupakan kumpulan dari elemen-elemen seperti struktur, arsitektural, elektrikal, mekanikal, dan elemen-elemen lainnya. Nah, kalau misalnya family, itu bagian dari model tersebut. Nah, untuk recent family itu file yang baru-baru ini dikerjakan atau baru-baru ini dibuka. Nah, kemudian ada tampilan dari new project. Nah, dari new project ini dapat dilihat ada template file yang bisa kita gunakan seperti architectural template, struktur template, mechanical template, atau construction template. Nah, kalau untuk yang architectural template itu ya, khusus-khusus untuk yang ada di arsitektural seperti kayak ada dinding, pintu, jendela, tangga, dan lain-lainnya. Kalau misalnya struktur template, itu biasanya kayak bagian-bagian dari struktur. Jadi kayak kolom, balok, kemudian kayak penerangan. Nah, kemudian ada yang mechanical template. Kalau mechanical template ini kayak lebih difokuskan pada plumbing atau instalasi perpipaan, instalasi listrik, dan lain-lainnya. Kalau yang construction template itu biasanya untuk mengetahui data gaya-gaya dalam pada suatu bangunan yang direncanakan. Nah, kita bisa cek ke Revit-nya. Nah, untuk Revit yang digunakan itu adalah Revit tahun 2021. Nah, jadi bisa dilihat ya, di sini tuh ada bagian dari models, family, atau recent file. Seperti yang tadi kan dibahas, yang dari new project. Nah, di template file itu kan keluar yang kayak construction, arsitektural, struktur, mechanical, electrical, atau plumbing. Nah, kita itu bisa pilih mau menggunakan template yang mana.
seperti itu. Nah, misal mau yang arsitektural, kita bisa pilih yang matriks arsitektural template. Nah, bisa kita buka, kemudian oke. Nah, seperti ini tampilan untuk yang arsitektural. Jadi ini kita hanya untuk pengenalan saja. Jadi di arsitektural ini ada apa saja? Tuh ada wall, ada door, window, komponen, dan kolom-kolom yang lain. Kita kembali ke slide. Nah, selanjutnya ada Revit User Interface. Nah, jadi di sini itu ada application menu, terus ada quick access toolbar, terus ada tabs, ada contextual tabs, kemudian ada info center, terus ada navigasi bar, kemudian ada context menu, kemudian ada panel, ada tool, ada option bar, terus ada type selection on properties plate, terus ada properties palette, terus ada drawing window, project browser, view control bar, yang terakhir ada status bar. Nah, kayak gini kalau di tampilan Revitnya. Nah, ini properties. Tuh, ini ada yang tools bar, toolbarnya. Kayak ini arsitektural, struktur, style, kayak gitu. Terus ada project browser. Hmm, lanjut. Nah, selanjutnya ada project browser atau pop-up menu. Nah, di project browser ini akan ditampilkan view, gen, terus kedua sheet, family, dan groups. Nah, untuk di view itu ada floor plan, ceiling plan, 3D view, kemudian ada section. Nah, Revit itu kayak gini. Nah, kayak gini. Di project browser itu ada floor plan. Nah, di floor plan ini ada level 1, level 2, site, kemudian ada ceiling plan, ada level 1, level 2, terus ada elevation, ada east, north, south, west, region, schedule, seat, family, group. Nah, kita lanjut. Nah, di properties ini akan keluar data-data seperti grafik, extents, identity data, dan passing. Nah, jadi kayak ada yang kalau dari tampak atas tuh bentuk propertiesnya itu seperti ini. Kemudian ada yang tampak samping, bentuk propertiesnya tuh seperti ini, potongan, dan tampak 3 dimensi. Nah, ini tuh properties. Nah, di cara kalau misalnya sih propertiesnya itu hilang, kita tuh bisa pakai shortcut, yaitu PP. Ya, jadi kayak gini. Nah, ini kan gak ada propertiesnya. Terus kalau misalnya kita ketik di keyboard itu PP, akan muncul lagi kayak gitu. Nah, kan nih di properties itu keluar kayak grafik, terus ada underlay, extends, identity data, dan passing. Jadi itu.
to the view scale. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ada drawing arsitektur. Nah, di drawing arsitektur itu ada grid dan level, kemudian ada wall, terus ada door dan window, kemudian ada ceiling atau plafon, roof, curtain system, curtain grid, atau mullion, terus ada komponen, ada stair, tangga, kemudian ada railing. Nah, kita lihat ke Revit-nya. Nah, kan ini kita tadi udah pilih template yang arsitektural. Nah, muncul yang kayak gini, ada wall, ada door, window, komponen, terus ada roof, ceiling, terus ada yang tadi curtain system, curtain grid, ada railing, terus ada stair, atau tangga. Nah, muncul kayak gini untuk yang tampilan template yang arsitektural. Nah, untuk yang template draw struktur akan muncul yang beam, column, floor, truss, rangka, struktur rangka, atau wall, dinding geser, terus ada tulangan, terus ada beam system, dan lain-lainnya tentang struktural kayak gitu. Nah, bisa kita buka di file, terus new, pilih yang structural templates. Nah, ini yang structural template. Sebenarnya nggak beda jauh sama yang arsitektural ya, untuk yang toolbar-toolbarnya. Ya, jadi kita bisa pilih ke yang bagian struktur. Tuh, ada beam, ada wall, ada column, ada floor, ada truss. Terus ada beam system, ada slab, terus ada pengulangan, dan ada komponen-komponen lainnya dari bagian-bagian struktur. Nah, untuk propertiesnya itu masih sama seperti yang arsitektural yang tadi. Paling yang di project browsernya agak sedikit berbeda. Nah, kalau yang di struktural itu ada struktural lens. Nah, ada level 1 analytical, kemudian ada level 2 analytical, side, kemudian di 3D view-nya ada analytical model, kemudian ada elevation. Nah, kan kalau yang di arsitektural tadi tuh kayak cuma ada floor plans, level 1, level 2, side, terus ceiling plan, level 1, level 2, nggak ada yang analyticalnya. Jadi kita itu sekarang kayak cuman pengenalannya aja gitu. Pengenalan dasar-dasar yang ada di Revit. Kita lanjut ke ini. Nah, selanjutnya ada draw MEP atau mekanika, elektrikal, dan plumbing. Nah, jadi di template ini tuh ada dash trim, ada pipa, ada elektrikal. Kita bisa langsung lihat di Revit. Sama kayak tadi, kita bisa ke new untuk membuka template. Nah, ini kita pilih yang mechanical developmentry. Seperti ini tampilannya. Nah, ini tuh yang MFP-nya.
ada terus ada apaan, terus ada plumbing, ada sprinkle, terus ada electrical, mechanical kayak gini. Semuanya yang MEP itu di sini. Terus project browsernya juga beda lagi sama yang struktural sama yang arsitektural yang tadi. Di sini tuh ada mekanika, ada HVAC, terus ada plumbing, begitu. Oh iya, sama ada yang contraction. Kalau yang contraction itu, ini buat yang tampilan dari template contraction. Nah, kalau yang di template contraction ini, si project browsernya tuh beda. Kayak ada di floor plan-nya itu ada level 1, level 2, ada slide, ada TO line wall, terus ada TO thing, ada TO slab tuh bisa yang lainnya masih sama. Itu bisa dilihat di sininya tuh kayak gambarnya tuh beda. Beda ini yang arsitektural kayak gini. Ini yang struktural kayak gini bentuknya. Nah, kemudian ada visibility. Nah, di visibility ini bakal muncul yang kayak model, annotation, import, atau filter. Yang kita ke Revit-nya aja. Nah, cara munculin visibility itu bisa pakai shortcut keyboardnya itu VV. Jadi tinggal diketik aja VV. Nah, kan muncul kayak modeling kategorinya, terus method kategorinya, analitika, import, filter, dan kayak gitu. Terus ini visibility-nya kayak ada hmm, banyak, tinggal disesuaikan aja. Nah, selanjutnya itu ada shortcut dari Revit. Jadi shortcut dari Revit itu ada modify, terus ada snaps, modeling, view, annotation, dan other atau lain-lainnya. Kayak kayak gini ada application dan masih banyak lagi shortcut-shortcut yang bisa kita ketahui. Mungkin kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada tahapan umum menggambar dengan Revit. Jadi yang pertama itu kita harus punya link Revit-nya, link Revit. Kemudian grid dan level, kemudian draw, kita bisa pilih mau arsitektur, struktur, atau MEP. Kemudian sheet, kemudian ada schedule atau RAB. Jadi mungkin cukup sekian ya video pengenalan tentang BIM dan Revit kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton hingga akhir. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.